Bab ke-42. Mas, aku merindukanmu. Sally memeluk Raditya dari belakang. Sudah lama sekali Raditya tidak menyentuhnya. Bahkan sekedar menciumnya lelaki itu pun sudah sangat jarang melakukannya. Wajar jika Sally merasakan kerinduan yang begitu besar pada suami yang awalnya begitu mesra itu padanya. Sal, lepaskan. Aku harus segera pergi ke kantor. Aku pulang ke rumah hanya untuk mengambil dokumen yang tertinggal tadi pagi. Raditya mencoba melepaskan tangan Sally yang melingkar di perutnya. Tetapi Sally tidak mau melepaskannya begitu saja. Sal, apa bayimu tidak akan kenapa-kenapa dengan posisi seperti itu? Tanya Raditya mengerutkan keningnya saat Sally menundukkan kepalanya agar bisa melakukan tugasnya memuaskan Raditya. Bayi kita masih kecil. Sayang. Lagi pula, memberimu kepuasan padamu itu yang terpenting sekarang. Jawaban Sally membuat gairah Raditya hilang seketika. Apa maksudmu? Jadi kau pikir bayi kita tidak penting? Raditya berang. Bukan begitu maksudku. Sally terkejut karena tiba-tiba saja Raditya marah. Apa ia salah bicara? Apa saja yang kau lakukan ketika aku kerja? Tanya Raditya dengan menahan marah. Aku tidak melakukan hal berat kok. Aku sangat menjaga bayi kita. Aku hanya main ke mall, makan, tidur dan selebihnya hanya mainan HP. Sally menjawab dengan sedikit takut. Ia takut salah bicara lagi. Mulai saat ini, kau tidak boleh keluar rumah dan mainan ponsel. Ponselmu akan aku sita. Ingat, radiasi ponsel tidak bagus untuk janin. Diam di rumah saja lebih baik untuk ibu hamil dibanding jalan-jalan ke mall. Buang-buang tenaga. Sally terbengong mendengarnya. Ia tidak menyangka kalau Raditya akan melakukan itu padanya. Aku akan mengirim pelayan untuk menjaga dan menemanimu. Ucap Raditya lagi yang tengah bersiap kembali ke kantor. Mengirim pelayan untuk menjaganya. Sally merasa menjadi tawanan rumah. Karena ia tidak bisa keluar dan tak dapat menggunakan ponselnya lagi. Bukankah hal itu akan membuatnya gila? Tapi mas, aku tidak bisa. Raditya tidak mempedulikan Sally. Ia segera pergi dari kamarnya dan turun ke lantai bawah. Saat itu seorang pembantu datang atas perintah Raditya. Bawa Nyonya Sally ke kamarnya dan jangan biarkan dia pergi dari rumah ini. Baik, Tuan. Pelayan itu mengangguk dan segera menghampiri Sally. Mari, Nyonya. Pelayan itu membawa Sally kembali ke kamarnya. Sally menatap Nana Raditya yang sudah keluar dari dalam rumah dengan membawa ponselnya. Ia merasa kesal bukan main dengan tindakan Raditya ini. Dulu ia berharap dengan kehamilannya ini ia akan bisa memasuki rumah keluarga Sudibil dan hidup bahagia dengan Raditya. Tetapi sekarang justru dengan kehamilannya ini, ia tidak bisa keluar dari rumah ini dan hidup dengan menderita seperti di zaman batu. Sally sangat benci dengan situasi ini. Bisakah aku menemui Pak Abrian Pramudia? Tanya perempuan cantik dengan memakai pakaian fit body yang membuatnya terlihat seksi. Apa Nona sudah ada janji sebelumnya? Petugas resepsionis itu bertanya. Belum. Tetapi tolong bilang saja pada Pak Abrian kalau Violet Angelina ingin menemuinya. Ucap wanita yang ternyata adalah Violet terlihat begitu percaya diri. Petugas resepsionis menelisik penampilan Violet dan sikap percaya diri gadis itu. Sepertinya memang ia cukup mengenal Abrian hingga ia begitu yakin kalau Abrian bersedia menemuinya. Baik, Nona, akan saya sampaikan pesannya pada Pak Abrian. Tetapi saya tidak bisa janji kalau beliau mau menemui Nona. Tidak apa-apa, coba saja dulu. Saya akan menunggunya di sini. Violet berjalan menuju kursi yang ada di lobi. Wanita itu terlihat sangat tenang dengan gayanya yang begitu anggun. Membuat petugas resepsionis tersebut bertanya-tanya mengenai siapa sebenarnya sosok Violet. Bertepatan dengan itu, Rian muncul di depan meja resepsionis. Kesempatan itu ia gunakan untuk memberitahu Rian soal Violet yang ingin bertemu dengan Abrian. Pak Rian bisa bicara sebentar. Petugas resepsionis melambaikan tangannya pada Rian.
Ada apa? Rian mendekat. Pak, ada seorang perempuan yang ingin menemui Pak Abhian. Tetapi ia tidak mempunyai janji sebelumnya. Saya bingung harus bagaimana, Pak. Resepsionis itu menggaruk kepalanya. Siapa orangnya? Tuh, dia sedang duduk di sana. Resepsionis melirik ke arah Violet yang sedang duduk di sofa dengan gayanya yang begitu anggun. Wanita itu terlihat sedang memainkan ponselnya. Siapa namanya? Tanya Rian. Violet Angelina. Melihat dari gayanya sih sepertinya ia mengenal Pak Abhian dengan baik. Baiklah, aku akan coba memberitahu Pak Abhian. Terima kasih Pak Rian. Resepsionis itu merasa sangat terbantu oleh Rian. Rian segera naik ke lantai atas untuk menemui Abhian. Saat ia memasuki ruangan, tampak Abhian tengah sibuk berkutat dengan beberapa dokumen di mejanya. Maaf, Pak, saya mengganggu. Rian menghampiri Abhian. Ada apa, Rian? Tanya Abhian tanpa mengalihkan pandangannya. Di bawah ada seorang perempuan ingin menemui Bapak. Namanya Violet Angelina. Terang Rian. Abhian sontak menghentikan aktivitasnya seketika. Dahinya berkerut. Dari mana Violet tahu kalau dia ada di sini? Bagaimana, Pak? Apa lebih baik saya usir saja wanita itu? Rian masih menunggu jawaban dari Abhian. Abhian tertegun. Ia memang ingin bicara dengan Violet mengenai masa lalu mereka. Jadi tidak ada salahnya jika saat ini bicara sebentar dengan Violet. Suruh dia ke ruanganku, sahut Abhian. Baik, Pak. Rian mengangguk dan segera menghubungi bagian resepsionis. Baik, Pak, akan saya sampaikan. Petugas resepsionis meletakkan kembali gagang telepon pada tempatnya. Nona Violet, Pak Abhian meminta Anda untuk datang ke ruangannya. Violet yang sedang duduk pun mengangkat wajahnya sembari tersenyum penuh percaya diri. Ia sudah menduga kalau Abhian pasti juga ingin bertemu dengannya. Dia akan menunjukkan ruangan Pak Abhian. Petugas resepsionis itu menunjuk salah satu karyawan yang akan mengantar Violet ke ruangan Abhian. Baik, terima kasih. Violet tersenyum dan kemudian berjalan mengikuti pegawai yang mengantarnya menemui Abhian. Selamat siang, Abhian. Violet langsung menyapa saat dia memasuki ruangan. Abhian mengangkat wajahnya dan seketika melihat ke arah Violet. Gadis itu tersenyum dan menatap Abhian penuh kerinduan. Abhian, boleh aku duduk? Violet masih berdiri tegak dan menunggu Abhian mempersilakannya duduk. Silakan. Dengan wajahnya yang datar Abhian mempersilahkan. Violet duduk dengan gayanya yang begitu anggun. Sepasang netra beningnya menatap wajah Abhian yang membuatnya sedikit putus asa karena terkesan cuek padanya. Ada apa kau menemuiku? Abhian menghampiri Violet dan duduk di hadapannya. Bi, apa kau tidak rindu padaku? Violet mulai beringsut mendekati Abhian. Wajahnya yang innocent terlihat begitu sendu karena menahan kerinduan yang selama ini ia rasakan. Rasa rinduku sudah lama hilang, jawab Abhian dengan dingin. Bi, maafkan aku terpaksa meninggalkanmu dulu. Violet merapatkan kedua tangannya di depan dada. Sudahlah Vio, aku sudah tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Lagi pula sekarang aku sudah mempunyai kehidupan sendiri, jadi tidak ada gunanya kita membahas hal ini lagi. Apa kau sudah mempunyai kekasih baru? Violet terlihat sedih. Bukan hanya kekasih, aku sudah mempunyai istri, aku sudah menikah. Vio, Abhian menceritakan dengan gamblang statusnya sekarang. Abhian, Violet terlihat meneteskan air matanya. Padahal ia sangat berharap untuk bisa menjalin hubungan lagi dengan Abhian. Ia masih sangat mencintai pria itu. Bagaimana dengan perasaanku? Bi. Violet mengusap air matanya. Dadanya terasa sesak. Kenyataan ini begitu menyakitkan baginya. Abhian menghela napasnya. Kenapa aku harus bertanggung jawab atas perasaanmu sekarang? Kau juga tidak memikirkan perasaanku pada saat meninggalkanku dulu.
Jawaban menohok keluar dari bibir Abhian yang membuat Violet semakin terpuruk dalam penyesalan. Abi, maafkan aku. Aku terpaksa meninggalkanmu dulu. Tadinya aku tidak ingin membuatmu ikut menderita karena penyakitku. Tapi semakin hari justru hidupku tidak tenang karena terus memikirkanmu. Jelas Violet dengan suara bergetar. Apa kau sakit? Abhian terhenyak. Leukemia, aku menderita leukemia. Abhian terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu kalau Violet menderita penyakit mematikan itu? Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Miai. Abhian menatap tajam pada Violet. Maafkan aku, Bi. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu. Violet terisak. Abhian menelan ludahnya. Dia dan Violet menjalin hubungan selama 5 tahun. Dan selama itu pula banyak asa yang telah dirajut oleh mereka berdua. Namun tiba-tiba saja Violet memutuskan hubungan saat Abhian ingin melamarnya. Itulah sebenarnya yang membuat Abhian memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan menyudahi petualangannya. Sesampainya di Indonesia, Abhian bertemu dengan Kemala. Pada awalnya, Abhian hanya menjadikan Kemala sebagai pelarian dan ajang balas dendam untuk membuat Raditya dan ibu tirinya marah. Tapi ternyata dia malah jatuh cinta beneran pada Kemala. Dan tidak ingin meninggalkan wanita itu meski sekarang Violet telah kembali. Bi, bisakah kita seperti dulu lagi? Setidaknya sampai Tuhan menjemputku. Kata-kata Violet terasa seperti menyayat hati. Jangan berkata seperti itu, Vio. Berdoalah agar kau bisa sehat lagi. Susah, Bi. Waktuku sudah tidak banyak. Makanya aku nekat menemuimu di sini. Violet menatap sendu wajah Abhian. Abhian menatap kasihan pada Violet. Tetapi rasanya tidak mungkin mengulang kembali masa-masa itu lagi. Apalagi sudah ada Kemala dan perasaannya pada Violet yang sudah semakin terkikis. I'm so sorry Violet. Sepertinya aku tidak bisa. Abhian merasa bersalah pada Violet. Tetapi ia lebih memikirkan perasaan Kemala. Bi, please. Pelupuk mata Violet dipenuhi air bening yang mengalir deras. Sorry Vi. Abhian merapatkan kedua tangannya dengan wajah sedih. Tenggorokan Violet rasanya sakit karena tangis. Ia tidak menyangka kalau ia akan mendapatkan penolakan dari Abhian. Padahal dari awal ia sudah yakin jika Abhian akan mau kembali padanya. Apalagi saat ia tahu kalau dirinya mengidap penyakit leukemia. Tapi kau masih mencintaiku kan, Bi? Violet tidak ingin kehilangan asa. Sayang, mungkin itu lebih tepatnya. Kebersamaan kita selama 5 tahun ini telah menumbuhkan rasa sayang yang besar terhadapmu. Tapi saat ini rasa sayang itu telah berubah. Bukan lagi rasa sayang sebagai kekasih, tetapi rasa sayang sebagai seorang sahabat. Maafkan aku, Vio. Abhian benar-benar merasa sangat bersalah. Tetapi semuanya kini telah terlambat. Violet kembali terisak. Bi, izinkan aku memelukmu. Violet nampak putus asa membuat Abhian tidak tega melihatnya. Abhian pun mengabulkan keinginan Violet. Ia membiarkan gadis itu memeluknya sembari terisak. Sementara itu, di luar ruangan, Raditya diam-diam mengintip ke dalam ruangan Abhian. Ia melihat dengan jelas kalau Abhian sedang berpelukan dengan seorang perempuan. Bibirnya pun menyematkan seulas senyum tipis. Diam-diam dia mengambil foto Abhian dan Violet. Kena kau sekarang, Abhian? Kemala pasti akan marah melihat foto ini. Raditya tersenyum dan dia segera mengirimkan foto tersebut pada Kemala. Kemala yang masih berada di kampus tentu saja terkejut saat melihat pemandangan itu. Ia terlihat kesal dan marah. Perempuan ini lagi. Geramnya. Ada apa? Tanya Winda yang duduk di sampingnya. Mas Abi selingkuh. Ujarnya kesal sembari menunjukkan foto Abhian dan Violet pada Winda. Apa? Winda yang sedang makan mie ayam pun hampir tersedak mendengarnya. Tidak bisa dibiarkan malah. Jangan diam saja, ayo cepat bertindak. Winda ikutan geram.
Menurutmu aku harus bagaimana? Datangi mereka dan tunjukkan kalau Mas Abhian adalah suamimu. Kau harus mempertahankan apa yang menjadi milikmu. Hempaskan pelakor itu. Winda terlihat emosional. Jadi aku harus ke kantor Mas Abhian sekarang. Harus. Tapi kita masih ada kuliah. Sudah, jangan pikirkan masalah kuliah. Pikirkan saja suamimu yang hampir digondol mak lampir si pelakor. Kemala tercenung sesaat. Winda benar, mumpung semuanya belum terlambat. Ia harus segera bertindak. Enak saja perempuan bernama Violet itu mau menggoda suaminya. Oke, aku akan segera ke sana. Kemala bangkit dan segera pergi dari kantin. Kemala, tunggu. Winda memegang tangan Kemala. Apalagi? Mie ayam ini belum dibayar. Kiriman dari orang tuaku belum datang. Ngutang dululah. Ya. Winda menaik turunkan alisnya. Astaga Winda. Kemala berdecak kesal. Ia mengeluarkan uang 50.000 rupiah dan memberikannya pada Winda. Buatmu saja. Tidak usah ngutang. Wah, terima kasih Bu Bos. Winda tersenyum senang. Bersambung.